Pemirsa, konflik antara perusahaan Bahana Lintas Nusantara BLN Group dengan warga Kampung Sawi Suma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua belum menemui titik terang. Mantan pengacara pemilik lahan menyebut lahan yang diproses untuk dijadikan sebagai lokasi tambang emas bukanlah hutan adat, melainkan dusun atau tanah pekarangan. Petrus Wekan, mantan pengacara pemilik lahan, menyebut permasalahan yang terjadi dikarenakan kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Rencana pembukaan tambang emas bermula dari adanya temuan potensi emas yang diketahui oleh Martin Besaur dan William Schroyer. Lantaran membutuhkan investor, kemudian didatangkan investor atas nama Nicholas Nyoto, pemilik BLN Group. Namun karena sebuah alasan, kontrak diberikan kepada Ismail Spoyer yang merupakan putra Papua. Menurut Petrus, konflik itu muncul setelah adanya permintaan uang masuk dan permintaan uang untuk permisi. Padahal dalam perjanjian hanya pembagian keuntungan sebesar 30 dan 70%. Hal itulah yang diduga membuat konflik berlarut-larut hingga masyarakat Papua mendatangi rumah investor tambang emas di Salatiga. Selain itu, lahan yang telah diratakan untuk digunakan sebagai tambang juga bukan hutan adat, melainkan tanah dusun atau tanah pekarangan. Karena dekat dengan perkampungan. Berarti bukan hutan adat, bukan ya? Hutan adat. Menurut saya tanah perorangan ya. Tanah perorangan. Karena itu dusun, dekat dari perkampungan. Kalau hutan itu beda. Berarti sepertinya ada penggiringan ke persepsi hukum adat, hutan adat begitu ya? Memang, ada penggiringan di sana? Penggiringan opini. Oh gitu ya. Bang, kalau untuk masalah persoalan ini dari awal saya sudah jelaskan ke rekan-rekan, bahkan dari teman-teman sebelah juga kemarin sudah ketemu saya arahkan ke mereka, kalau memang ini adalah pengurusan lahan, silakan buat laporan polisi, tapi delik lokusnya ada di Papua, ya kan? Berarti harus lapor ke Polda Papua. Yang bisa menyatakan ini pengurusan lahan adalah kepolisian. Nah, sekarang kalau ada permintaan teman-teman yang kemarin sebenarnya minta sampai 10, 20 miliar, 5 miliar, 10 miliar, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Itu prosedurnya. Tapi ingat, yang digugat dan dilaporkan adalah PMP, yaitu Pak Mas Ohe, bukan Pak Niko. Untuk mencegah adanya konflik antara BLN Group dengan masyarakat Papua, Polres Salatiga kembali melakukan mediasi, yang merupakan mediasi keempat kalinya, namun juga belum ada titik temu. Mediasi tidak bisa berjalan dikarenakan pihak dari Nicholas Nyoto Prasetyo atau BLN Group tidak hadir dengan alasan ada kegiatan di luar daerah. Kita mediasi, kita harapkan ya, mari kedua belah pihak sama-sama bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Karena apapun masalahnya, kalau kita mau diselesaikan dengan kemauan kita aja, mau kita selesaikan atau tidak gitu. Yang kedua tentunya fokuslah bahwa ini kota Salatiga ini kota yang aman, tentram dan damai, sehingga mohon siapapun warga kota Salatiga atau warga yang datang ke sini ya silahkan selesaikan masalahnya kalau punya masalah, tapi ingat selesaikan dengan cara yang baik-baik, yang tidak melanggar hukum. Iya, kalau tadi komunikasi dengan pihak Martin secara internal dengan kepolisian, mereka juga membuka diri untuk kembali mediasi itu. Betul, dia membuka diri untuk mediasi. Artinya juga menunggu seperti sama-sama apa tanggapan dari Pak Niko ya. Kalau dari Pak Niko sendiri sebelumnya sudah ada komunikasi Bu untuk kejelasan ini Bu? Oh, sudah pernah mediasi di Polres kan. Artinya juga ada upaya dari kedua belah pihak lah untuk menyelesaikan ini. Diharapkan masalah yang terjadi antara BLN Group dengan pemilik lahan di Sawi Suma, Distrik Urunum Gui, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bisa dapat diselesaikan dengan baik, mengingat kota Salatiga yang terbiasa dengan suasana sejuk dan nyaman. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Ligar TV melaporkan.